Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dengan proposal penelitian berjudul prototipe alat pengolahan air limbah laboratorium kimia dengan koagulasi, adsorpsi, dan reagen penton. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Syahrul R, dan juga Gilang Pangestu. Oke, untuk outline pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu ada dimulai dari latar belakang, kemudian lanjutkan dengan tinjauan pustaka, dan juga metodologi penelitian. Oke, latar belakang. Jadi, Universitas Sriwijaya adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia dan merupakan universitas terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, laboratorium kimia fisika yang akan digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian ini terletak di satu bangunan dan kompleks dengan laboratorium dasar lainnya di Universitas Sriwijaya. Nah, limbah cair laboratorium yang dihasilkan berasal dari pembersihan sisa bahan kimia yang digunakan. Banyaknya bahan kimia yang digunakan menyebabkan fluktuasi jenis dan konsentrasi limbah yang dilepas ke lingkungan. Limbah cair laboratorium yang dihasilkan berasal dari pembersihan sisa bahan kimia yang digunakan di laboratorium dan alat-alat yang digunakan, serta hasil-hasil reaksi dari senyawa-senyawa kimia ya. Nah, limbah kemudian menumpuk dari waktu ke waktu dan dapat membahayakan kondisi lingkungan di sekitarnya, khususnya limbah B3. Limbah B3 terbentuk karena aktivitas laboratorium menjadi tanggung jawab pengelola laboratorium tersebut. Oleh karena itu, diperlukan prototipe alat pengolahan limbah cair secara khusus di laboratorium kimia fisika untuk memprediksi bahwa limbah yang dibuang ke lingkungan sudah memenuhi baku mutu air limbah. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah mengenai bagaimana efektivitas prototipe alat dalam pengolahan air limbah laboratorium kimia. 2. Bagaimana desain prototipe alat yang efektif dalam mengolah air limbah laboratorium kimia. Untuk tujuan penelitian, pertama, mengetahui efektivitas prototipe alat dalam pengolahan air limbah laboratorium kimia. Yang kedua, mengetahui desain prototipe alat yang efektif dalam mengolah air limbah laboratorium kimia. Kemudian manfaat yang pertama, memberikan informasi terkait prototipe alat dalam pengolahan air limbah laboratorium kimia dengan koagulasi, adsorpsi, dan juga reagen penton. Kedua, mengembangkan penelitian mengenai pengolahan limbah cair laboratorium dengan membuat rancang bangun dengan proses tertentu. 3. Hasil penelitian dapat diterapkan dan menjadi pertimbangan oleh petugas pengolahan limbah laboratorium universitas pada umumnya sebagai salah satu acuan pengolahan air limbah agar sesuai baku mutu standar. Hipotesis 1. Limbah rumah sakit yang diolah dengan metode koagulasi, reagen penton, dan adsorpsi sudah memenuhi baku mutu limbah cair. 2. Urutan proses yang dilakukan pada perlakuan air limbah yaitu proses netralisasi, koagulasi, fitoremediasi, dan adsorpsi. Selanjutnya tinjauan pustaka. 1. Air limbah laboratorium. Nah, pencemaran air limbah merupakan pencemaran yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup, khususnya biota perairan apabila limbah tersebut terpapar ke perairan. Pencemaran dapat merusak ekosistem perairan dan mempengaruhi kehidupan manusia. Limbah yang dihasilkan melalui kegiatan laboratorium analitik sebagian besar mengandung logam berat dan bahan organik yang diindikasikan dari nilai biological oxygen demand atau BOD dan chemical oxygen demand atau COD. Sumber bahan pencemar tadi utamanya berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan sebagai pengujian dan bahan uji. Nah, selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi atau flokkulasi dikenal sebagai salah satu proses yang paling matang dan efektif yang dapat menghilangkan sebagian besar koloid dalam air limbah berminyak dengan membentuk flok. Secara umum, mekanisme koagulasi flokkulasi dapat dikategorikan menjadi 4 bagian penting. Yang pertama itu netralisasi muatan sederhana. Nah, pada fase ini permukaan koloid akan tertutupi oleh muatan negatif secara merata.
Komponen limbah cair dapat sepenuhnya dinetralkan dalam dosis koagulan tertentu. Pada saat ini jumlah optimal koagulan flokulan akan bertambah secara proporsional seiring dengan meningkatnya konsentrasi air limbah. Kemudian ada charge patching. Charge patching ini adalah fase di mana muatan hetero tidak terdistribusi secara merata dan langsung menghasilkan daya tarik elektrostatik antara partikel minyak. Jadi, potensial zeta tidak sama dengan 0 di dosis optimalnya akan membentuk jendela flokulasi. Kemudian, bridging. Bridging ini adalah fase di mana berat molekul besar dan flokulan rantai panjang menghubungkan flok halus untuk beragregasi menjadi yang lebih besar lagi. Flokulan dengan molecular weight yang tinggi menghasilkan ukuran flok yang lebih besar dan efek penghubung yang lebih baik. Kemudian ada sweeping atau penyapuan. Jadi sweeping ini adalah mekanisme penyapuan yang didasarkan pada koagulan anorganik. Namun beberapa flokulan dengan larutan yang lebih rendah juga dapat membentuk flok berukuran besar. Mekanisme dominan dan efisiensi pengolahan sebagian besar tergantung pada kondisi proses seperti dosis koagulan, pH, konsentrasi, dan lain sebagainya. Nah, pada penelitian kami ini, koagulan yang kami gunakan adalah tawas. Nah, selanjutnya adalah adsorpsi limbah dengan karbon aktif. Nah, jadi di antara berbagai metode, teknik adsorpsi muncul ke permukaan dikarenakan fleksibilitasnya dalam operasi, proses desain, dan tampaknya memiliki efek yang signifikan pada toksisitas, ketersediaan biologis, dan pengangkutan logam berat dalam air limbah. 3 langkah utama adsorpsi ke sorben padat melibatkan pengangkutan kontaminan ke permukaan sorben dari larutan berair, adsorpsi ke permukaan yang berupa padatan dan transportasi dalam partikel sorben. Nah, karbon aktif atau active carbons atau ACIS sering digunakan sebagai adsorben di instalasi pengolahan air untuk mengabsorpsi logam berat karena struktur mikropori, luas permukaan yang besar, dan kompleksitas kimia. Permukaan luarnya memiliki gugus fungsi yang bervariasi, misalnya fenol, karbonil, lakton, karboksil, quinone, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gio. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya itu fotokatalitik. Nah, proses fotokatalitik ini adalah proses reaksi fotokimia melibatkan suatu cahaya atau foto. Fotokatalisis sendiri adalah suatu proses yang dibantu oleh adanya cahaya dan material katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempengaruhi proses laju reaksi tanpa ikut berubah secara kimia. Katalis dapat mempercepat fotoreaksi melalui interaksinya dengan substrat, baik keadaan dasar maupun tereksitasi atau dengan fotoproduk utamanya, tergantung pada mekanisme fotoreaksi tersebut. Nah, fotokatalis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan dalam prosesnya akan menghilangkan radikal hidroksil yang akan bereaksi redoks dengan senyawa organik atau polutan, sehingga air akan kembali jernih karena terpisahkan dari limbah cair. Okay, next. Nah, selanjutnya itu teknologi AUX. Prinsip dari teknologi AUX adalah menciptakan oksidasi yang kuat dengan bantuan tenaga listrik dengan tegangan dan frekuensi tertentu. Teknologi AUX adalah satu atau kombinasi dari beberapa proses seperti ozon, hidrogen peroksida, sinar ultraviolet, titanium oksida, fotokatalis, sonolis, plasma, serta beberapa proses lain yang menghasilkan radikal hidroksil. Radikal hidroksil adalah radikal bebas atau oksidan yang sangat reaktif yang menghancurkan polutan di dalam air. Kemudian teknologi AUX tidak menghasilkan produk tambahan dan lumpur sehingga tidak perlu penanganan lebih lanjut. Dan pada teknologi AUX pemakaian fotoprintnya sangat kecil. Dari berbagai proses yang dapat dilakukan pada teknologi AUX, kombinasi antara proses ozon dan sinar ultraviolet serta H2O2 sangat potensial untuk mengoksidasi berbagai senyawa organik dan bakteri yang mungkin ada dalam limbah cair. Di sini dapat contoh foto alat teknologi AUX. Oke, mudah lanjut. Selanjutnya itu
Dampak air limbah. Nah, di sini air limbah air limbah mengandung senyawa-senyawa polutan yang dapat merusak ekosistem air. Air limbah bila tidak dikelola secara baik akan dapat menimbulkan gangguan baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada. Berikut adalah beberapa dampak atau gangguan yang disebabkan oleh air limbah. Yang pertama yaitu gangguan terhadap kesehatan. Yang kedua yaitu gangguan terhadap kerusakan benda. Yang ketiga gangguan terhadap kehidupan akuatik. Dan yang keempat yaitu gangguan terhadap estetika. Oke, next. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan waktu dan tempat yaitu Laboratorium Kimia Fisika atau LDB Unsri. Untuk waktunya itu dari 1 Agustus sampai 9 September 2022. Nah, alat yang kami gunakan yaitu tangki akrilik silinder berpengaduk. Volumenya 10 liter, bentuk silinder tanpa tutup dengan diameter 20 cm, sebanyak 4 buah. Selanjutnya itu pipa setengah meter sebanyak 5 buah. Valve sebanyak 5 buah. Tangki air HDPE volume 20 liter sebanyak 2 buah. Kemudian rangkaian besi siku lubang. Dan untuk bahannya itu air limbah Laboratorium Kimia Fisika Universitas Sriwijaya sebanyak 20 liter. Aluminium sulfat atau tawas sebanyak 3 kg. Kitosan atau karbon aktif sebanyak 5 kg. Fe dan hidrogen peroksida. Next. Nah, ini merupakan skema ranjangan alat yang akan kami buat. Yang pertama yaitu T01, yaitu tangki air limbah laboratorium. Nah, di sini awalnya air limbah dimasukkan ke dalam tangki ini, kemudian dialirkan ke T02, yaitu T02 ini adalah tangki koagulasi. Yang mana yang sudah dijelaskan tadi, koagulasi adalah proses pengolahan air dengan menghilangkan sebagian besar koloid dengan membentuk vlog-vlog. Nah, koagulan yang digunakan ini yaitu tawas tadi. Kemudian dari tangki koagulasi ini dilanjutkan ke T03, yaitu tangki adsorpsi. Pada tangki adsorpsi tadi sudah dijelaskan juga yaitu penyerapan, kemudian membentuk suatu lapisan tipis atau film. Adsorben yang digunakan juga tadi sudah disebutkan yaitu karbon aktif. Kemudian dilanjutkan ke T04, yaitu tangki Penton atau fotokatalitik. Penton ini adalah reagen yang ditambahkan. Penton di dalam T04 ini bereaksi. Contoh reaksinya itu seperti hidrogen peroksida dengan ion besi. Kemudian dilanjutkan ke T05. T05 ini yaitu tangki adsorpsi. Setelah dari tangki Penton tadi dilakukan adsorpsi kembali. Prosesnya sama seperti adsorpsi yang pertama tadi. Kemudian dilanjutkan ke tangki penampung. Nah, di sini adalah hasil dari pengolahan air limbah tadi. Diharapkan air limbahnya sudah memenuhi persyaratan baku mutu. Okay, next. Nah, di sini selanjutnya itu prosedur penelitian. Nah, yang pertama itu pembuatan skema prototipe berdasarkan skema raw awal dengan urutan proses treatment koagulasi, adsorpsi, Penton atau fotokalitik, tangki adsorpsi, dan tangki penampung. Pembuatan skema termasuk perhitungan spesifikasi tiap komponen alat sampai menjadi rangkaian yang utuh, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua itu limbah cair yang dianalisis, yaitu limbah cair laboratorium kimia fisika pada treatment tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak 30 liter. Sampel tersebut diukur berdasarkan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 mengenai baku mutu air limbah. Limbah cair yang akan dianalisis variabelnya yaitu COD dan BOD karena belum sesuai baku mutu lingkungan. Tujuan analisa tahap pertama adalah mengetahui karakteristik limbah cair sampel tadi apakah sudah memenuhi baku mutu atau belum. Selanjutnya itu proses perangkaian alat sesuai dengan skema final yang sudah disepakati. Dan yang terakhir yaitu running prototype secara keseluruhan, termasuk koagulasi, adsorpsi, dan penambahan reagen Penton. Kemudian atau secara kelulusannya itu ya AOP.
Selanjutnya itu analisa data. Analisa data dilakukan di UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Hasil pre-treatment dan post-treatment kemudian dibandingkan untuk melihat persen keberhasilan dari prototipe yang kami rancang tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu tadi adalah penjelasan secara singkat mengenai proposal kami. Selanjutnya dari tim penanya, kami persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Redo Prates dari tim penanya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Bagaimana efektivitas tawas sebagai koagulan? Apakah sudah teruji dan umum digunakan pada penggunaan pengolahan air limbah? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Redo atas pertanyaannya. Jadi penggunaan tawas dalam koagulasi itu sudah sering digunakan. Nah, tawas atau aluminium sulfat umumnya dikenal sebagai koagulan dan berfungsi untuk mensimulasikan keberadaan lempung koloid anorganik yang biasanya ditemukan dalam influent air minum. Nah, salah satu jurnal yang kami jadikan rujukan sebagai pemilihan penggunaan tawas ini adalah jurnal dari Chemical Engineering Journal dengan judul Removal of Micron Size Macroplastic Particles from Simulated Drinking Water via Alum Coagulation. Nah, jadi di penelitian tersebut alkalinitas air keran berkisar antara 75 sampai 112 sebagai CaCO3. Nah, selama proses koagulasi berlangsung, penambahan tawas mengarah pada pembentukan asam sulfat dan spesies yang mengandung aluminium kationik dan mempengaruhi pH dan potensial zeta. Jadi memang tawas ini sudah sering digunakan sebagai koagulan sebelumnya pada pengolahan air limbah. Gitu. Bagaimana Redo? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin dari anggota kelompok penanya yang lain. Oke, Syarul izin bertanya. Kan dari sekian banyak gitu kan teknologi pengolahan limbah yang ada pada industri ini, kenapa kalian memilih teknologi ALPS ini? Kayak apa sih alasan kalian menggunakan alat ini? Terus kayak apakah ada kelebihannya tersendiri gitu? Atau gimana kalian bisa menggunakan alat ini? Tuh. Baiklah, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya tadi, pertanyaan dari Tari. Untuk ya, mengapa kami menggunakan teknologi ALPS ini? Karena banyak kelebihan. Nah, kelebihan dari ALPS sebagai waste treatment yaitu yang pertama tidak ada bau, kemudian tidak ada sludge, dan selanjutnya itu tidak perlu bakteri atau nutrien untuk menghilangkan kotoran di air tersebut. Kemudian tidak butuh tempat yang luas, jadi tempatnya itu cukup kecil ya untuk alatnya tersebut. Kemudian sangat mudah pada pengoperasiannya, yaitu dia dengan bantuan gravitasi. Kemudian selanjutnya itu mudah dan sangat murah perawatannya atau maintenance-nya. Mungkin itu jawabannya. Apakah sudah menjawab, Tari? Oh, oke, jadi kalian menggunakan itu karena banyak kelebihannya. Kayak nggak ada bau, nggak butuh tempat yang luas, terus kayak pengoperasiannya mudah, murah gitu. Oke, terima Iya, kasih. iya. Baik, sama-sama. Oke, mungkin tadi dari kelompok penanya. Dari kelompok penanya bagaimana? Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lain? Sudah cukup, Cheryl. Oke, terima kasih ya kepada kelompok penanya. Selanjutnya kepada kelompok penilai, saya persilakan. Ya, saya dari kelompok penilai melihat presentasi tadi, slide-nya udah bagus, presentasinya juga udah bagus, sama tadi juga ada ditambahin skema alat juga. Menurut saya untuk presentasi kelompok pengolahan limbah ini sudah cukup bagus. Mungkin ada tambahan dari
tim penilai yang lain? Oke, di sini aku mau nambahin dikit ya, saran aja untuk kelompoknya Syahril dan Gilang, itu sebaiknya slide presentasi agak dipendekin lagi atau lebih dipoinkan lagi, terutama di bagian latar belakang tadi. Mungkin itu aja. Makasih. Mungkin itu tadi akan kami jadikan pertimbangan ya untuk selanjutnya, sehingga untuk presentasi yang akan datang bisa lebih bagus lagi. Terima kasih kepada kelompok penanya dan juga kelompok penilai atas pertanyaan dan juga masukannya. Dari kami sendiri sudah cukup presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.